Salam jumpa warga jemaat GKI Klasis Solo, berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Bersama dengan saya Pendeta Ayub Sekti, saat ini saya berada di GKI Kartasura, Pos Jemaat Duet di Ngasem, Colomadu. Kita akan merenungkan bersama-sama Kitab Yoel. Kitab ini menarik, apalagi ketika kita akan membaca pasal 2, mulai ayat yang ke-25, sampai dengan ayat yang ke-29. Yoel 2. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara jemaat GKI Klasis Solo yang terkasih, kitab Yoel ini menarik sebab kitabnya singkat saja, hanya berisi 3 pasal. Di sepanjang pasalnya berkisah diawali dengan gugatan Allah. Tentang Israel yang memberontak kepada Tuhan, yang menyembah ilah-ilah lain dan tidak setia kepada Allah. Bagian yang kita baca tadi di pasal 2, sebenarnya mulai ayat yang ke-23, yang mempercakapkan tentang kehidupan mereka sebagai Bani Sion, orang-orang Israel. Mereka yang hidupnya berbalik kepada Tuhan, metanoia, berubah, bertobat kepada Allah, adalah umat-umat yang terus dipeliharakan oleh Allah. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah, bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Jadi di atas ancaman hukuman yang diterimakan oleh Israel karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan melalui Yoel berkat yang berkelimpahan, pemulihan yang luar biasa bagi setiap orang yang mau bertobat dari jalan hidupnya yang keliru dan memilih untuk kembali menyembah Allah Israel. Bagian ini mengingatkan kita juga untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Tentu tidak selamanya jalan kehidupan yang kita ambil adalah jalan kehidupan yang selalu lurus dan mulus. Ketika jalan itu bergelombang, penuh dengan liku dan pergumulan, penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan, acap kali kita berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Atau paling tidak untuk melupakan sejenak iman kita kepada Allah. Dan lalu berpaling dan menuruti keinginan, nafsu, dan ambisi kita sendiri. Dan itu ternyata semakin menjauhkan kita dari rencana yang sudah kita rancangkan. Sebab Allah adalah Allah yang sudah merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Maka dimanapun fase kehidupan kita saat ini, di titik manapun kita berada pada saat ini, di dalam pergulatan seperti apapun perjalanan hidup kita saat ini, kita meyakini bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Kita meyakini bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan dan meninggalkan kita. Maka dipanggilnya kita semua, kita yang mungkin berpikir untuk berhenti, menyerah, berputus asa, kehilangan semangat,
dan pengharapan di dalam Tuhan, pada saat ini firman Tuhan hadir bagi saudara untuk meneguhkan kembali percaya saudara, untuk kembali diajak berbalik kepada Allah, bertobat dari perilaku lama yang mungkin buruk, serong, berbelok arah dari jalan Tuhan, dan kembali metanoia, bersama dengan Tuhan, menempuh jalan hidup ditemani oleh Allah. Dan di sana menarik ketika juga disampaikan oleh Yoel bahwa juga dicurahkan kuasa Roh Kudus. Hari Minggu kemarin kita merayakan bersama Minggu turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Bersama-sama kita semua diajak melalui kebenaran sabda Tuhan untuk mengingat bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya, pada setiap kita dialiri kuasa Roh Kudus. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita. Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Termasuk ketika kita membaca Yoel tadi, kepada orang-orang benar dikaruniakan Roh Kudus. Kepada semua keturunan, kepada semua umat Tuhan dicurahkan Roh yang satu dan yang sama. Kepada saudara dan saya hadir pula kuasa Roh Kudus yang sama, yang satu seperti yang dicurahkan pada zaman Yoel bersabda pada saat itu. Roh Kudusnya satu, Roh Kudusnya sama, tapi karunia-Nya beraneka ragam. Karunia-Nya berwarna-warni. Karya Roh Kudus-Nya yang dikaruniakan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita sehingga kemudian kita turut andil bagian mengerjakan pekerjaan Allah melalui karunia yang Tuhan percayakan kepada setiap kita berlainan. Ada yang karunia-Nya bermujizat, ada yang karunia-Nya menasehati, ada yang karunia-Nya mengajar dan berkhotbah, ada yang karunia-Nya memberi dengan sukacita, berdoa dan mendoakan sesama. Ada pula yang karunia-Nya mungkin bermain musik, memasak, memperhatikan sesamanya yang sedang membutuhkan. Lalu kemudian banyak lagi macam-macam karunia Roh Kudus. Semuanya dipercayakan kepada setiap kita. Tidak ada di dunia ini satupun orang yang beriman kepada Kristus yang tidak dicurahi karunia Roh Kudus. Jadi jangan menganggap kita dan berasumsi bahwa kita ini, aku nggak dikaruniai Roh Kudus. Kadang-kadang jemaat GKI itu rendah diri, tidak percaya diri ketika mempercakapkan kuasa Roh Kudus. Sebab mungkin kita tidak menghadirkan kuasa Roh Kudus dalam berbagai ibadah kita dengan cara yang fenomenal, yang atraktif, yang bombastis, yang fantastis. Tetapi bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak bersama kita. Disebutkan tadi, karunia Roh itu bermacam-macam. Dan tidak harus selalu yang spektakuler. Ketika saudara memberikan nasihat bijak, dengan perlahan menemani mereka yang frustrasi, yang berduka, yang mengalami pergumulan berat, menyampaikan kepada mereka dengan pelan, "Hei, aku menemanimu, aku bersamamu, tak kancani wes. Kita doa bersama, kita melangkah bersama." Dengan perlahan, tapi itu melegakan, dan itu karunia Roh Kudus. Saudara serang-sereng di rumah, memasak untuk keluarga, tapi lalu ingat, oh temanku itu lagi kesusahan hidup, mungkin saat ini lagi kurang atau bingung untuk makannya. Aku bungkusin, aku berikan dengan sukacita. Ini sedikit untuk keluargamu berkat Tuhan. Itu karunia Roh Kudus. Dan orang yang menerimanya bersukacita. Karuniamu mungkin bermain musik, terlibat dalam pelayanan multimedia, menjadi PNJ atau PNK, pemandu nyanyian dalam ibadah-ibadah. Atau mungkin karuniamu adalah memperhatikan. Jangan keliru, ada banyak pelayanan di gereja.
Tidak hanya harus bisa bermain musik atau bernyanyi, berkhotbah atau mengajar, menjadi pemimpin penatua, tetapi juga bahkan ketika saudara menjadi asyir, menjadi penyambut umat, menjadi pintu pertama, lapis pertama orang berjumpa Tuhan melalui ibadah. Kalau saudara menjadi penyambut jemaat, hadirlah dalam keramahan seperti saudara menyambut Kristus sendiri. Maka kalau saudara menyambut jemaat, jangan dengan muka yang ditekuk-tekuk gak enak luar biasa. Tetapi dengan keceriaan, kegembiraan, sukacita. Karena saudara tahu, banyak orang datang ke gereja dengan beragam motivasi. Dengan beragam latar belakang kehidupan. Mungkin sedang penat hidupnya, banyak masalah dalam kehidupannya. Banyak pergumulan yang harus dihadapinya. Atau mungkin biasa-biasa saja. Atau mungkin kehilangan semangat. Atau mungkin karena dipaksa untuk bergereja. Karena kewajiban dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang mungkin dengan motivasi yang benar untuk berjumpa Tuhan dan mengalami Tuhan. Di sanalah kalau saudara hadir sebagai penyambut jemaat. Hadirkanlah cinta Tuhan itu. Kuasa Roh Kudus itu dalam memperhatikan. Sambutlah dengan senyuman yang ramah. Kenalilah mereka yang saudara salami. Kalau belum kenal, kenalanlah. Lalu tanyakanlah identitasnya dan segala macam. Dan jangan lupa diberikan untuk dikunjungi dan didoakan. Hadirlah sebagai penyambut jemaat yang menyambut seperti kita menyambut Kristus kedatangan Tuhan kita. Maka kita melakukannya dengan sukacita. Orang yang bergumul masuk gedung gereja merasa kelegaan. Aku diterima, aku disambut, aku dianggap kehadiranku. Ada sukacita yang masuk ketika melihat senyum kita. Itu karunia Roh Kudus. Kecil, sederhana, mudah disepelekan, tetapi berharga dan luar biasa. Setiap saudara dan saya memiliki ragam karunia dari satu roh yang satu dan yang sama. Maka kita bersama-sama mau belajar dari sabda ini. Setiap orang yang percaya, yang bertobat, yang mau berbalik arah kepada Tuhan, dicurahkannya berkatnya kepada kita, bahkan dikaruniakan Roh Kudus, supaya dengan berbagai karunia yang dianugerahkan kepada kita, Allah bekerja melalui apa yang kita kerjakan sehari-hari, sederhana, tetapi luar biasa dan memberkati sesama. Tuhan memakai saudara dan saya untuk melalui kita. Pertobatan dihadirkan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dinyatakan, karunia Roh Kudus dikerjakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.